Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di pagi yang cerah setelah selama semalam penuh Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya para jamaah yang berupa kucuran air hujan yang insya Allah air hujan ini akan bisa memberikan beberapa nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah tidak sampai membawa musibah, membawa bencana, terutama kepada saudara-saudara kita yang mungkin daerahnya biasa atau sering terjadi bencana banjir. Kita doakan mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagai bentuk syukur kepada Allah mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan juga kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jamaah, para hadirin semuanya, selamat datang saudara-saudara yang dari Wuluan, yang dari Lojejer, ya, dari Mojosari, dari Jadukan, Bon Lancing, dan juga ada yang dari mana itu Ambulu, Ndiku, Gemuling, nah, Gemuling gitu. Itu dari Gemuling itu, yang gede itu orangnya. Dan juga panjenengan semuanya yang dari Puger Kulon dan Puger Wetan, ya, tak sebut juga, khawatir iri tidak disebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kemampuan, kekuatan untuk beristiqomah, karena sebetulnya istiqomah itulah yang paling penting. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dengan kita bisa beristiqomah, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan keutamaan dari 1000 kekaromahan.
Al istiqamah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Berarti kalau kita bisa melakukan satu amal ibadah walaupun itu kecil, tetapi istiqomah kita tidak pernah terputus, insya Allah panjenengan bisa mendapatkan 1000 karomah. Subhanallah. Orang yang punya satu karomah saja sampean kejar-kejar itu, walaupun di pucuk gunung diparani. Loh kenapa ke sana? Karomah itu. Ya. Satu karomah cuma apa? Duane mandi jadi. Loh sampean iso istiqomah, karomai sampean 1000. Jadi gak perlu rono, ndonga dhewe nang Gusti Allah pasti diijabahi. Ngoten nggih? Tapi angel napa mboten istiqomah? Angel apa meneh mulai subuh wis udan. Waduh, abot ya. Nah, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap ayat-ayat agung, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Isra, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-98, 99 dan ayat yang ke-100. Alhamdulillah, insya Allah kurang 11 ayat lagi kita hatam surat Al-Isra. Hampir 1 tahun surat Al-Isra. Kira-kira kalau sudah hatam mau kemana ini kita? Kucur. Ya. Baik, ayyuhal hadirun rahimakumullah, pagi hari ini kita akan pelajari 3 ayat, 98, 99 dan ayat ke-100. Apa yang terkandung di dalam 3 ayat ini? Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa pahami bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Awalam yaru annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh-dhalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. 3 ayat. Dzalika jazaohum, itulah balasan bagi mereka, bi annahum kafaru bi ayatina, dikarenakan mereka kufur terhadap ayat-ayat kami, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka di sini? Orang-orang musyrik. Wa qalu, dan mereka berkata, aidza kunna idzaman, apakah jika kami telah menjadi tulang belulang, warufata, dan kami telah menjadi kepingan-kepingan yang hancur, a inna lamab'utsun, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali, khalqan jadida, sebagai makhluk yang baru. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah,
ayat 98 ini adalah lanjutan dari ayat 97. Lanjutan dari ayat yang ke-97. Ayat 97 yang sudah kita pelajari Jumat minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan jelas bagaimana ngerinya, sengsaranya orang-orang musyrik yang tetap tidak mau beriman kepada Allah, tetap tidak mau beriman kepada Al-Quran, dan juga tetap tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah di ayat yang ke-97 memberikan satu ancaman yang luar biasa. Apa itu? Wa nanshuruhum yaumal qiyamati, dan akan kami kumpulkan mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir besok pada hari kiamat, ala wujuhihim, mereka berjalan di atas wajahnya, wajahnya yang di bawah menempel tanah, sedangkan kakinya yang di atas. Kalau dulu semasa hidup yang digunakan untuk berjalan adalah kedua kakinya, tetapi pada saat mereka dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, maka mereka diseret dengan cara wajahnya yang ada di bawah menempel tanah, sedangkan kakinya di atas. Kenapa begitu? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Karena selama hidup orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang yang tertutup hatinya, mereka sudah terbiasa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar mereka katakan batil, yang benar mereka katakan salah, yang benar mereka benci, sedangkan kebatilan justru itu yang mereka katakan yang benar, kebatilan itu justru yang mereka ikuti. Karena selama hidup sudah terbiasa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang seperti ini. Maka jangan sampai kita mengatakan yang benar itu salah, sedangkan yang salah itu benar. Hati-hati. Kalau seperti itu, maka Allah menyampaikan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Besok akan aku bangkitkan orang seperti itu dengan diseret wajahnya yang ada di bawah, kakinya yang ada di atas. Bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya wajah mereka. Kemudian selain itu kata Allah, umyan wa bukman wa summan, maka mereka akan aku bangkitkan kata Allah dalam kondisi apa? Buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi pekak tuli. Karena apa? Biyen urip dek dunyo, awakmu wis sering oleh nasihat, sering ngrungokno ceramah, tapi koyok-koyoke kupingmu buntu. Sepertinya telingamu tidak pernah kamu buka untuk mendengarkan, matamu melihat kebenaran, tapi tetap saja hatimu menolak. Matamu melihat kebenaran, tapi mulutmu tidak pernah berani menyampaikan bahwasannya itu benar, bahwasannya yang satunya yang salah. Kadang selama hidup ayyuhal hadirun rahimakumullah kita tidak sadar, maka kita menyaksikan bahwasannya terjadi kebatilan, terjadi kedoliman, tetapi justru mulut kita terkunci, kita tidak mengatakan apapun. Karena apa? Mungkin karena kita tidak berani. Pada saat menyaksikan ketidakbenaran, kemaksiatan, kedoliman, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, mata menyaksikan jelas, tapi lisan kita tertutup. Kenapa? Gak wani aku, engkau lek aku omong dibenci ambek wong-wong.
Kita lebih takut dibenci oleh sesama manusia, tetapi kita tidak takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Loh, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mata kita melihat terjadinya kebatilan, katakan bahwasanya itu batil. Ojo wedi. Ojo wedi. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, tidak usah khawatir, manusia pasti akan cinta kepada kita. Betul enggak? Jadi jangan takut. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran, jangan sepertinya kita tuli. Sudah bolak-balik dinasehati, ojo ngelakoni iku ya, gak apik. Lereno ngelakoni koyok ngono, gak oleh mbek Gusti Allah, haram. Bolak-balik dinasehati, tapi ya tetap dilakoni. Orang seperti itu seperti apa? Seperti telinganya tertutup, tuli. Kalau orang mendengar tidak mungkin seperti itu. Seperti panjenengan bapak-bapak jamaah, kalau sudah ngamuk sama anaknya, dinasehati sekali dua kali kok sik pancet, kadang kelepasan lisan. Kon niki le anake sapa kon iki ya, kupingmu kok budeg. Lah lho ya anake sampean, Pak. Karena apa? Dinasehati bolak-balik tapi saya tetap. Maka orang yang seperti itu jelas diancam oleh Allah. Para jamaah beriman tidak dengan Al-Quran ini? Yakin? Yakin bahwasanya yang kita baca ini kalam Allah? Yakin yang kita baca ini besok pasti terjadi? Betul-betul yakin? Lek ngono tinggal no, lek wis dikandani haram ya aja diterusno wong. Sampean ngaku yakin, tapi pancet. Habis bisa bosen? Enggak bosen aku. Loh, kita mengatakan beriman, kita yakin, tapi sing wis dikandani salah. Menurut siapa Habib? Al-Quran. Sing ngomong salah iki sing ngomong gak oleh Al-Quran. Lek pancen sampean beriman nang Al-Quran, percaya nang Al-Quran, yakin ambek omongane Gusti Allah pasti terjadi. Lah kok sampean sik pancet ngelakoni? Ngelakoni napa Habib? Ya sembuh sing mulai biyen tak jelasno iki lho. Mosok lali, tak ulangi maneh ta? Diulangi maneh ta? Waduh, aduh panas iki kuping. Nah, timbangannya panas, iling-ilingen dewe ya. Sing wingen-wingenane tak elingno niku lho wong, jamaah ya. Nah, maka sebagai lanjutan ayat yang ke-97 ini, kemudian Allah di ayat yang ke-98 menyampaikan dzalika jazaohum, itulah balasan untuk mereka orang-orang musyrik itu sing cek bandele luar biasa. Itu balasannya ya kayak ngono iku mau. Bagaimana? Dibangkitkan dengan wajahnya yang diseret menempel tanah, kemudian dalam kondisi buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli. Kalau sudah seperti itu, kira-kira misalkan kita sekarang misalkan di dunia ini mata kita buta, mulut kita tuli, mulut kita bisu, telinga kita tuli, kira-kira uripe awak dhewe ya apa? Sorok. Ate ngomong ngambek bojo gak iso, delok gak iso, memandang wajah istri kita saja kita ndak bisa. Wajahnya koyok sopo iki? Gak ero. Iya ndak? Omong-omongan ndak bisa juga. Karena apa? Bisu. Begitu sengsaranya hidup kita di dunia. Itu di dunia hanya sementara, paling 60-70 tahun. Besok di akhirat abadan, kekal selamanya dalam kondisi seperti itu.
Ayo, kira-kira sapa sing gelem kaya ngono? Saya ndak mau, ndak, ya Allah. Mboten panjenengan purun? Purun? Mangkane sing gak oleh ya wis lakonono lereno ya. Nah, itulah balasan yang setimpal untuk mereka kata Allah. Karena apa? Bi annahum kafaru bi ayatina. Oleh karena mereka itu orang-orang musyrik itu kufur terhadap ayat-ayat kami kata Allah. Karena mereka kufur. Kufurnya bagaimana? Kufurnya mereka menolak apa itu isi Al-Quran. Ditolak, tidak percaya. Bukan, ini mimpi-mimpi kosongnya Muhammad kata mereka. Mimpi kalutnya Muhammad, bukan Al-Quran. Yang kata Muhammad Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah kata mereka. Muhammad itu tidur malam karena sehari penuh banyak masalah, dia dagangannya gak pati payu misalnya begitu ya. Maka pada saat tidur Muhammad mimpi, ini kata orang-orang musyrik, akhirnya mimpi episode pertama belum selesai ganti episode kedua, episode kedua belum selesai ganti episode ketiga, akhirnya ceritanya gak jelas, gak nyambung mimpinya. Maka kata mereka Al-Quran itu mimpi-mimpi kalutnya Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Ada yang mengatakan juga orang musyrik, Al-Quran yang katanya Muhammad itu syair yang ditulis oleh Muhammad. Karena mereka kufur. Sampai-sampai di ayat yang sebelumnya kita pelajari, apa yang diminta oleh orang musyrik terhadap baginda Nabi? Supaya mereka yakin yang dikatakan Al-Quran oleh kanjeng Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Apa yang diminta? Lal diwisan. Yo ya Allah. Apa yang diminta supaya mereka ini kemudian yakin sing digawa kanjeng Nabi ini betul-betul wahyu teko Allah, Al-Quran. Apa yang diminta? Nah, naik tangga. Teko saene akeh sing eling wong telu rek. Ya Allah. Ojo mikiri jinglot sik kok wong. Maka yang diminta oleh orang-orang musyrik kepada baginda Nabi saat itu, ya Muhammad, agar supaya kami ini yakin yang kamu katakan Al-Quran itu wahyu dari Allah, sekarang coba kamu naik ke langit pakai tangga, kami lihat dari bawah. Setelah kamu sampai langit, kamu turun lagi ya Muhammad, kamu sambil bawa kitab itu di tanganmu, supaya kami bisa lihat, agar kami percaya bahwasannya yang kamu katakan Al-Quran wahyu dari Allah itu memang betul-betul dari Allah. Coba kayak ngono, ayo misalnya kula nedhi teng panjenengan sing gak masuk akal kayak ngono, kira-kira ya apa? Kira-kira ya apa? Hei para jamaah, supaya saya bisa yakin keistiqomahan sampean, coba buktikan. Untuk kajian Jumat pagi sampean sudah datang ke Masjid Biru ini hari Kamis jam 1 malam. Ya apa kira-kira? Kira-kira ya apa sih? Ono sing teko? Ya seperti itu, permintaan yang tidak masuk akal. Maka kata Allah, gawe wong-wong sing koyok ngono iku wis gak ono balesan sing lebih pantas meneh kecuali yang disampaikan di ayat yang ke-97. Lantaran apa? Kebangetan wisan. Sudah kebangetan. Mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran, bahkan mereka juga kufur pada tanda-tanda yang ada di alam ini. Mereka kufur. Coba ayyuhal hadirun rahimakumullah, sakjane nggih, sakjane iman saestu teng Gusti Allah niku sakjane mboten angel. Sebetulnya tidak susah.
Kalau soal Al-Quran mungkin kita tidak mengerti karena kita bukan orang Arab. Gini pembuatan untung-untungan mungkin ono sing gak iso maca Al-Quran dek gini. Tapi supaya awak dewe bener-bener beriman nang Gusti Allah dengan melihat apa yang ada di bumi ini sebetulnya sudah cukup. Sudah cukup. Coba satu aja. Sampean bumpet irungnya, ayo dibumpet. 5 menit aja. Cangkeme mingkem, irungnya pekel. 5 menit. Iso urip sampean? Iso urip? Tahu sampean mikirno, teko sapa ambekan niki? Pernah sampean berpikir? Enggak pernah yakin. Ambekan niki lho gak pernah dipikirno. Tapi lenguru gak metu seminggu mikire nemen. Mikir apa? Cicilan mari ngene teko. Kita diberikan nafas ini 24 jam sehari tidak pernah putus. Pernah Allah memberikan putus, berhenti istirahat Allah untuk memberikan kita nafas. Sik 5 menit ae gak tak kei nafas isa. Nate ngoten? Mati. Mati. Loh, dari situ saja sebetulnya kalau kita mau berpikir cukup untuk membuat hati kita ini betul-betul beriman kepada Allah. Belum lagi kalau soal ngomong Al-Quran, Al-Quran tidak semua orang bisa memahami, betul apa tidak? Tetapi untuk kalangan awam, lihat ini alam. Sopo sing gawe gunung? Sing damel gunung sapa? Allah. Yakin? Sing ngentekno gunung sapa? Sing gawe Allah, sing ngentekno menungso. Coba sampean ngomong nyang uang sing ngentekno gunung iku mben niku. Kok gawekno aku meneh gunung sing kaya iku. Lek gununge wis entek, sampean ngomong, Pak, gawekno maneh aku gunung sing kaya iku, gunung kapur iku. Iso gawe? Gak iso, pancen doyan ngentekno tok isone, ya. Kalau kita sudah mau menyadari seperti itu, gampang kita beriman. Sehingga tidak mungkin kita kafaru bi ayatina. Dan yang lebih parah lagi, waqalu, orang-orang kufur itu berkata, aidza kunna idaman, apakah jika kami ini sudah mati dan menjadi tulang belulang, warufatan, dan menjadi kepingan-kepingan yang hancur campur dengan tanah, tidak bisa dibedakan mana tulang mana tanah, tidak bisa, yang tersisa cuma giginya tok. Pak, ayo hadirun, kulo kali panjenengan ben nek wis mati sisai cuma siji. Nopo? Untung nih sampean tok, meringis tok ini, pancet di kuburan. Sing saiki ganteng ngene iki entek kabeh. Entek. Sing biyen metuwek kuat entek, kari apa? Untune tok. Gak percaya sampean keduk kuburan niku sing wis 10 tahun, 5 tahun, kari meringis ngene tok. Meringis. Untune tok sing kari sampean mbek kula niki. Mangkane aja metuwek nggih. Kari untune tok. Maka orang-orang kafir musyrik itu mengatakan, apakah kalau aku sudah mati menjadi tulang belulang, hancur lebur bercampur dengan tanah, apa mungkin kami ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah menjadi makhluk yang baru? Wah. Panjenengan beriman boten teng hari kebangkitan? Yakin betul? Betul? Yakin? Yakin lek sesuk awak dhewe mari mati dibangkitno ambek Gusti Allah? Lek wis mari dibangkitno ambek Gusti Allah, diapakno ambek Gusti Allah? Diperiksa, dihisap, ditimbang. Mari ngono. Sing apik dilebokno
sing elek dilebokno beriman 1000%. Tapi kok wangel diajak ibadah yo. Ini loh anehnya manusia. Kalau ditanya, sampean percaya hari akhir? Percaya. Kandel lambene. Tapi diajak ibadah, ya Allah. Diajak mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an ini loh. Padahal yakin, iman nek iki kita Allah. Bukan karangan baginda Nabi, bukan karangan manusia. Panjenengan lek ditakoni yakin 1000%. Tapi opo awak dhewe lek diajak mempelajari Al-Qur'an, ya Allah angele luar biasa. Kenapa? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah memberikan ancaman yang luar biasa kepada orang-orang musyrik juga karena alasan seperti itu. Bukti-bukti sudah diberikan oleh Allah melalui mukjizat-mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang dibuktikan oleh kanjeng Nabi di hadapan mata mereka. Tetapi tetap mereka berat untuk menerima Al-Qur'an. Tetap mereka berat untuk mengakui baginda Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Apakah kita akan termasuk orang yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Karena apa? Sudah diberikan oleh Allah bukti-bukti kepada kita. Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita bisa dapat rezeki yang luar biasa setiap hari. Tetapi begitu Allah minta kepada kita, hanya sedikit waktu kulo kalian panjenengan, cuma setitik sing dijaluk kalian Allah. Untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah ini. Tetapi kita masih belum mau memberikan waktu kita. Lalu kenapa hati kita begitu sulit? Loh, ini loh tujuannya. Ayo kita kembalikan kepada diri kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Ini terjadi pada zaman dahulu di masa Rasulullah, juga akan terjadi di zaman sekarang. Makanya harus kita kembalikan kepada diri kita. Cuma lek biyen wong-wong iku sing ditegur ambek Gusti Allah teng ayat niki wong-wong kafir musyrik. Kula sakniki kalian panjenengan alhamdulillah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi nah itu loh, sudah beriman tapi lah tapinya itu ya, tapinya itu. Maka apa? Allah menyampaikan, kalau cuma menciptakan kamu hai manusia enteng, kata Allah. Jangankan menciptakan dirimu yang kecil, aku menciptakan alam raya langit dan bumi ini begitu mudah. Awalaisalladzi Yasin, ayo. Awalaisalladzi khalaqas samawat wal arda biqadirin ala ayyahluqa mithlahum. Apakah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi juga berkuasa, juga mampu menciptakan manusia, membangkitkan manusia lagi? Bala, benar, Allah sangat mampu. Kalau menciptakan bumi saja enteng, nyiptakan kula kalian panjenengan lebih enteng. Innama amruhu irada aroda syai'an ayyakula lahu kun. Apal. Mantap. Apal Yasin kan? Ampun paham sakniki artine kan? Awalaisalladzi. Nah, apal pun ya. Apal sampean. Tapi lek apal tok. Ya pancet ae ya.
Nah, saiki weruh artine pisan. Dadi lek saat maca iku, Masya Allah, ternyata besok aku akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Ruhku yang masih ada, hanya jasadku yang sudah hancur, maka ruhku besok akan dibuatkan jasad yang baru oleh Allah. Maca surat Yasin, eling niku, Pak. Akhirnya hilang ngantuk. Lantaran gak ro artine, kadang maca mbek bablas ya. Enggak, bersyukurlah panjenengan ya. Ya, kemudian di ayat yang ke-99, awalam yarau, dan apakah mereka itu tidak melihat, kata Allah, tidak memperhatikan apa? Annallahalladzi, bahwasannya Allah itu khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, qadirun ala ayyakhluqa mithlahum, sangat mampu, maha mampu untuk apa? Ayyakhluqa mithlahum, menciptakan yang sama seperti kamu. Isa Mahdi besok kalau sudah mati 1 tahun 2 tahun mungkin sudah hancur jasadnya, dagingnya sudah dimakan ulat, tulang belulangnya sudah mulai hancur bercampur dengan tanah, tapi rohnya Isa Mahdi masih tetap ada, dan itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesinge tok Pak sing rusak. HP di HP, aku gak nggo HP mau. HP casing tok sing rusak. Semrat casing, napa casing niku? Njobone tok, wadahe tok. Jerone tasik sae. Kira-kira lek kaya ngono gampang ndak ngekei casing sing anyar? Gampang. Gampang, wong menungso ae pinter kok. Apa? Mesin gak ono bodine digawekno ambek wong puger. Apa? Dadi dedet. Loh, kan padha kaya ngono. Iya kan? Rohnya mesin itu, jasadnya ya bodine iku mau. Wong puger pinter Pak, digawekno bodi, ana bodi tergandeng, ana bodine pickup, macem-macem. Dadi mlaku, mbok masih dodot mlaku pancet. Kalau manusia saja mampu, wah apalagi Allah. Besok saya hanya casing saya saja yang hancur dimakan tanah, dimakan ulat, tapi ruh saya tetap di bawah kekuasaan Allah. Maka pada saat Allah membangkitkan, ruh saya dibuatkan badan yang baru oleh Allah. Sama seperti Habib Isa yang dulu waktu masih hidup, oh enggak rek, lebih ganteng maneh. Wah, jok salah. Pangling sampean ketemu aku insyaallah, amin. Ya. Gak koyok ngene iki tuwek. Sampean ndak ya. Enom ya iribi, wah aku gagal lagi ya. Maka Allah sungguh sangat mampu. Kemudian selain itu, waja'ala lahum, dan Allah telah menetapkan bagi mereka orang-orang musyrik itu apa? Ajalan, waktu yang sudah ditentukan, la raiba fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya. Maksudnya apa? Wis ditentokno. Yang ditentukan apa? 3 macam. Ajalan ini 3 macam dipahami. Apa itu? Kematian. Sudah ditentukan oleh Allah. Mulai saat belum dicipta sebagai manusia, maka roh kita sudah ditentukan oleh Allah. Umur piro mati. Yang kedua,
Yang kedua, kebangkitannya. Ini sudah tidak bisa. Yang ketiga, penghisapan. Sudah tidak bisa. Kita mau menghindar niki kematian, ati ngeles, ya Allah paringi kali dinten malih ya Allah. Wah, gak iso. Innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum, kata Allah. Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu, menghindar, kata Allah, mulaqikum, malaikat maut sing nyedeki awakmu. Kematian yang mendatangi kita, ayyuhal hadirin rahimakumullah, tidak bisa nyengit di longan ketemu, munggah nang gunung Kocur ketemu. Nggih, lek wingi kula jelasaken teng santri, masih wis presiden dikawal, pengawale 5 ana ndek ngarep wagah-gagah, 5 ana ndek kanan jejer gagah, 5 ndek kiri, 5 ndek mburi, ditutupi presiden itu supaya apa? Aman, jangan sampai ada orang yang berusaha untuk mencelakai. Tapi kalau Allah yang sudah menentukan, ambek malaikat Israel ditekani tekon dukur, Pak, dicabut. Ngarep dijogo, pinggir-pinggir dijogo, mburi dijogo, dukur kosong dicabut oleh malaikat Israel. Ya, tak bisa. Itulah kematian, maka sudah ditentukan kepada kita, tinggal kita belum tahu kapan datangnya kepada diri kita. Nah, terhadap yang seperti itu Allah mampu membangkitkan, dan Allah sudah menentukan waktu yang tidak bisa dirubah lagi. Kematiannya, dibangkitkan, dihisap. Ternyata apa? Wong-wong musyrik, wong kafir iku fa'abah, maka orang-orang dolim, fa'abad dolimuna, orang-orang yang dolim itu mereka tetap menolak, nggak mau apa? Nggak mau percaya. Illa kufura, kecuali ya mereka tetap kafir, mereka tetap tidak mau beriman. Luar biasa ya, luar biasa. Sampean sudah tak kasih tahu, saya ini umurnya sudah hampir 50 misalnya, kan ngaten. Habib bisa umurnya berapa? Saya 50. Wah, mosok Bib? Apa? Oh, ketok sik enom. Ya, kan gitu. Loh, seket aku mari ngene wong. Gak percaya. Iki lho KTP ku. Ndak iki Habib bisa KTP palsu. Loh, gak percaya. Tak tambahi meneh. Iki lho ijazahku. Wah, mosok sih gak mungkin lah Bib. Paling iki ijazah teke wong iki diganti fotone. Kira-kira lek sampean ngomong ambek wong koyok ngono ya apa? Ayo kira-kira ya apa sampean lek ngomong ambek wong koyok ngono? Hah? Ya? Maka sungguh sangat pantas dalika jazaa'uhum, balasan mereka yang diseret wajahnya itu, yang terus-terusan kekal menjadi penghuni neraka jahanam. Ya wis pantes balasan kaya ngono. Lantaran apa? Kebacut kaya iku ya. Nah, ini loh maksud dari 2 ayat, yaitu 98 dan 99. Lalu di ayat yang ke-100 lah iki, ayat yang ke-100, kemudian Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan ya Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada mereka. Tetapi bukan cuma untuk mereka loh, ayyuhal hadirun rahimakumullah, berarti ini untuk juga kita juga ya. Ojo mulai kul, katakan ya Muhammad kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Terus sampean, wah berarti itu aku, alhamdulillah. Bukan, ya untuk kita, untuk kita.
Kul, katakan ya Muhammad, perintah Allah apa? Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Waduh, jika seandainya kamu, hei orang-orang musyrik, kamu menguasai khazaina. Khazaina itu perbendaharaan. Perbendaharaan itu simpenan, ya. Jadi istilahnya nek kasaran itu simpenan, celengan, ngaten lho. Koyok misale bulog niku tuku berase petani, mari ngono disimpen di gudang. Nah, di gudang bulog niku nggih. Nah, itu namanya khazaina, perbendaharaan, simpanan-simpanan. Maka baginda Nabi diperintahkan mengatakan oleh Allah, katakan kepada mereka ya Muhammad, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Jika seandainya kamu orang-orang musyrik yang memiliki, yang menguasai perbendaharaannya Allah, apa? Harta kekayaannya Allah ini semua yang ada di alam, seandainya kamu yang menguasai, niscaya la amsaktum khosyatal infaq. Pasti, kata Nabi Muhammad, kamu tidak akan mau membelanjakannya. Kamu tidak akan mau membelanjakannya. Kamu tahan harta itu, tidak akan kamu belanjakan. Kenapa? Wa kanal insanu qaturo. Karena sesungguhnya manusia itu kikir. Karena sesungguhnya manusia itu kikir. Nah, saya jelaskan di sini biar kita paham. Kikir, ya? Kikir itu apa? Ngikir. Ya, berarti ada alat kikir, ya kan? Misalnya ngikir watu, ya. Ono alatnya kan? Nah, ngikir. Lek dikikir, sing yang hancur apanya? Alatnya atau yang dikikir? Misalnya ngikir watu, sing hancur alatnya napa watune? Yang ngono iku wong kikir. Wong kikir iku doyan ngepek dunyane wong liya. Orang kikir seperti itu. Loh kok ngono Habib? Lah, dia seneng orang lain kehilangan hartanya, sedangkan hartanya sendiri, jangan. Ngikir. Tapi tetep enggak iki? Kikirannya iki tetep landep terus mboten? Tetep landep terus apa mboten? Anda gergaji, suatu saat ketul, ya, suatu saat patah. Makanya orang kikir itu tidak akan bisa selamanya memiliki hartanya. Itu loh maksudnya si filsafat ini, ya, maksudnya ngono, ya. Jadi orang kikir itu walaupun hartanya dia ditahan, disimpan, tidak selamanya dia memiliki harta itu. Pada saat gergajinya sudah patah, maka hartanya juga akan hilang, diambil lagi oleh Allah. Itu orang kikir. Makanya ojo doyan ngikir. Nah, ayolah hadirin rahimakumullah, kikir ini. Jadi kikir itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Duh, kikir ae duwe tingkatan. Lho, ya apa? Duduk karomah tok sing duwe tingkatan. Kikir iki medhit yo duwe tingkatan. Ya. Duwe tingkatan. Nih, tingkatan yang pertama yang dinamakan al-bukhlu. Bahasa Arabnya al-bukhlu. Bahasa Indonesianya apa? Bakhil. Nah, jadi kata-kata bakhil niku njupuk teko bahasa Arab. Ya. Bakhil ini orang sing medit. Ya, orang yang medit. Dinamakan orang itu sebagai orang yang bakhil. Kenapa?
karena tidak mau mengeluarkan hartanya untuk yang wajib. Contoh apa? Zakat. Orang dikatakan sebagai orang bakhil apabila orang itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Contoh zakat. Lu kula sampun zakat, Beb. Zakat apa? Zakat fitrah. Lu awakmu duwe perusahaan, mobilmu telu, sawahmu 4 hektar, zakat fitrah enggak. Nah ini, nah iki lho, gak enak ngene iki pendakwa iki. Lho kudu tak sampai no, memang bener ini ya. Mosok pola aku weruh ono sing sugih nek kene, oh enggak apa-apa. Enggak bisa saya. Enggak bisa. Maka orang dikatakan bakhil kalau dia hanya mau mengeluarkan dari hartanya itu untuk yang wajib saja. Apa? Zakat. Zakat yo cuma zakat fitrah. Loh zakat itu wonten pinten sih? Ayo tak takoni. Loh kok pas gak ero macam-macam zakat. Halo? Zakat niku napa? Fitrah tok lah. Zakat fitrah niku zakat bahan makan pokok. Napa? Lah iku kabeh, Pak. Ono zakat liya. Apa? Zakat mal. Iku gawe sapa? Gawe sapa iku mau? Sapa sing wajib zakat mal? Enggak wani jawab kan. Oh, ketara sampean iki. Zakat mal niku wajib damel sinten? Ngomong sing banter untuk orang kaya. Habib kok wedi sih awakmu iki. Allah. Wedi gak diundang ta mbek wong soge-soge iku. Nemene cermet aku. Dan iyo malaikat Malik sok mben nang sampean lek koyo ngono. Aku wae cermet. Tak ulangi meneh, zakat mal iki wajib gawe sapa? Gawe sapa? Orang kah? Nah, ngono sing banter. Sampean gak termasuk ae wedi. Kecuali sampean termasuk. Sampean gak termasuk, Pak. Sampean sepeda motor duwe mek siji. Sepeda egrek-egrek pisan. Tenang, gak termasuk sampean. Ngono cek wedine dikongkon ngomong. Zakat mal itu wajib. Kalau wajib berarti kalau tidak dikerjakan, ayo, sing banter. Ngono lho. Lenda ditokno iki zakat mal iki dosa. Lho zakat mal itu seperti apa saja, Habib? Mangkane teko nang omaku takon. Sampai lek nang omahku njaluk omben-omben tok ya sampean. Ndak tahu takon koyo ngene iki. Mangkane teko nang omah. Wong soge-soge lek kepengin weruh, sing soge lho ya. Lek sing gak soge gak usah teko nang omahku. Entekno waktuku ae sampean. Sing mobile loro telu. Lah. Sing emase sakmene. Lah iku mulai. Ayo. Sing depositone ndek bank wis ana atusan juta apa meneh sak miliar. Lho, ojo macem kon, ayo. Teko nang omah. Gak tak jaluki bayaran. Ndak, tenang. Saya bukan petugas pajak, Pak. Ya. Wajib ini. Maka kalau sampean seumur hidup hanya mengeluarkan zakat fitrah, panjenengan termasuk ini. Al-bukhul, bakhil. Yes, diterusno, yakin, gak sampai jantungan.
Nah, jadi aku gak sugih ae. Lho mari ngene kenek awakmu. Lho niki sing nomor loro iki. Ojo kuwatir tak kai bagian. Ini adalah tingkat bahil yang pertama sing rada enteng, Pak. Lantaran apa? Gak gelem ngetokno zakat. Loh, zakat itu ancamannya berat. Enteng lu abot, bahaya. Ancamannya apa? Nanti tingkat yang kedua sing lebih parah. Bahasa Arabnya disebut asyahhu. Asyahhu bukan kho ha, asyahhu. Inilah baru dinamakan kikir. Lek iki mau durung kikir, Pak, bahil. Lah lek sing iki tingkat kedua itu baru dinamakan kikir. Orang yang syahhu itu seperti apa? Orang itu tidak mau mengeluarkan hartanya, bukan cuma damel sing wajib, sing gak wajib ae gak gelem ngetokno. Sing gak wajib gak gelem ngetokno. Duduk cuma gak gelem ngetokno hartae, tambah nolong uang ae gak gelem. Nolong orang saja tidak mau. Duwe mobil, tanggone tengah wengi kate lahiran, jaluk tolong diterno nang puskesmas, gak gelem. Maka ini termasuk asyahhu. Ini lebih parah. Maka orang yang asyahhu ini selain dia bahil tidak mau mengeluarkan hartanya, dia juga bahil tidak mau beribadah kepada Allah. Nolong tiang ibadah napa mboten? Ibadah. Hanya dimintai tolong, ndak ngetokno duit. Oh, enggak iso aku. Ya. Ini termasuk asyahhu, lebih parah ini daripada al-bukhul, bahil. Nah, mari ngene dirogo dhewe-dhewe awak ya Pak dhewe. Iki termasuk sing ndi? Awak dhewe iki sing termasuk sing ndi? Dirogo dhewe. Nah, yang paling bahaya yang ketiga. Yang paling bahaya yang ketiga apa? Kata Allah, qaturo. Nih. Ini yang paling bahaya. Wong sing qaturo iki ya napa? Selain gak gelem ngetokno zakat sing wajib-wajib, yo gak gelem sedekah. Ana wong njaluk-njaluk teko nang omahe, ya Allah, diusir, ngomel. Orang yang qaturo ini dia pelit, kikir kepada orang lain, dan yang lebih parah, dia juga kikir kepada dirinya sendiri. Gelem tak kayak contoh? Purun kula paringi contoh. Qaturo. Soge, Pak. Duwike akeh. Loro. Kena stroke. Perot. Dikongkon berobat gak gelem. Wandak wis ndak apa engko marah dhewe perot pisan. Enggak larang entek akeh. Dunyane atusan juta, miliaran. Untuk dirinya sendiri dia pelit. Daniyo gawe wong liya. Ini qaturo. Sarung BHS. Tuku sarung BHS, patekku tak pameri ya men. Tumbas sarung BHS. Kula Beb, seminggu wingi tumbas sarung BHS. Piro? 1,200.000. Masya Allah, kaget kula Pak. Aku pancen gak tahu gawe 1,200.000.
Kok ndak digawe? Gaden, Beb. Mari ngono, Pak. Oleh 2 wulan ketemu malih kula tangleti. Pundi sarunge sampean? Mboten enten pun, Beb. Loh, disukaaken tiyang? Mboten. Lho teng pundi? Teng Gaden. Tak warang mangkane ta cita-cita iku aja kaya ngono. Wong tuku sarung BHS cita-citae dilebokno Gaden. Ya mlebu temenan sarunge sampean. Tuku sarung BHS cita-cita ya gawiyen. Oh, cita-cita tuku sarung BHS 1.200.000, cita-cita ayate dilebokno Gaden. Krungu malaikat dilaporno nang Gusti Allah, dikabulno sampean ambek Gusti Allah, sarunge gletak ndek lemarine Pegadaian akhire sampean. Mangkane aja cita-cita nang Pegadaian ta sampean iki. Ya. Wah, saya beli tanah, Habib. Alhamdulillah. Terus rencana mau dibangun rumah? Enggak, Habib. Loh, untuk apa? Ya untuk celengan. Kalau suatu saat saya butuh, enak langsung saya masukkan ke bank. Keturutan, Pak. Kebulet utang, akhirnya melebu sertifikatnya sekolah. Makanya hati-hati, ya. Saya beli tanah, Habib. Damel nopo? Saya mau buat tambahan untuk asrama Pondok Darussolihin. Ngono lho. Keturutan akhirnya sampean, ya. Untuk tanah larang-larang gawe persiapan sertifikatnya dilebokno bank. Ya keturutan sampean temenan. Kotura, Masya Allah. Soge mate urip numpak sepeda kriyet ya. Soge mate urip kelambine tak woe ya iku tok. Setahun wingi iku, 2 tahun wingi ya iku, 3 tahun wingi ya pancet kaya ngono. Akhirnya apa? Pote gak pote, ireng gak ireng, kelawu ambune. Warnai kelawu. Ya Allah, sawah hektaran, sampane gede. Uripmu gaya apa wong ndek donya kon soro ndani ndek akhirat besok. Ya, nikmati. Saya nikmati anyar sarungku rek. Lho, sik tas buka. Lho, mambu kotak sian. Lho, tak gawe aku gaden temenan lho. Ndak tak gawe. Supaya apa? Sapa ngerti seminggu meneh ana Pak Kaji sing ngirimi. Alhamdulillah ya. Kan. Supaya apa? Enggak termasuk al-bukhul ya. Nah ini Habib, sedekah. Mahal loh ini. Enggak apa-apa Habib. Berkat saya mendengarkan kajian pagi. Ya. Mandar mugo ngono sih. Nah inilah ya hadirin rahimakumullah. Jadi Allah menyampaikan memang sifat manusia itu kikir, koturo, kikirnya wis kenemenen. Ojo ambek uang, ambek bojone dhewe medit. Ojo ambek bojone, ambek anake dhewe lo medit. Ojo ambek anake, ambek awake dhewe medit, Pak. Naudzubillah. Duh, soge gak tahu mangan dek restoran. Mangane yo pancet, ayo apa? Sego pecel pedes iku Mojomulyo iku 3.000 mate urip. Ngono wis enak. Loh, masa enak? Loh, saya ini bersyukur Habib. Kon duduk bersyukur, medite pol. Soge mate urip sego pecel pedes iku 3.000-an. Aku mari mangan sepisan main cret ngono. Ya Allah. Nah inilah ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tapi kenapa kemudian kok kita ini masih tetap mempunyai sifat kikir? Satu jawabannya karena apa? Karena sesungguhnya kita belum betul-betul beriman kepada Allah. Karena kata baginda Nabi, tidak mungkin di dalam diri orang yang beriman itu akan terdapat 2 sifat. Apa itu?
yaitu dia beriman kepada Allah tetapi dia juga kikir. Tidak mungkin orang yang beriman betul kepada Allah maka dia akan menjadi orang yang dermawan. Uang sing gampang ngetokno hartae entengan. Karena apa? Karena orang yang beriman itu yakin bahwasannya harta yang dikeluarkan tidak akan mengurangi hartanya, tidak akan menyebabkan hartanya menjadi kurang. Kata baginda Nabi, la yanqusul mal bis shadaqah, tidak akan berkurang harta kita ini lantaran kita sedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, kata baginda Nabi, sampai diulang 3 kali. Akan tetapi semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, kata baginda Nabi, sampai diulang 3 kali. Iya lek secara hitungan Pak, kula nggak ada duit 1 juta, mari ngono tak kekno uang, tak sumbang no 100.000, pancen hitungannya matematika dadi kurang 900.000 malian. Tetapi bukan itu sebenarnya, tetapi itu adalah investasi akhirat. Kata baginda Nabi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan akan bertambah. Insya Allah panjenengan pernah membuktikan semua itu. Yakin saya. Nukokno uang sego bungkus 10.000 sak bungkus, ya Allah ikhlas betul. Delok mari ngono wong iku mbungkak sego bungkuse dipangan, ati niki bahagia. Nggih napa mboten? Hati ini gembira kita, cuma 10.000, tapi subhanallah besok Allah balas berlipat-lipat kepada kita. Insya Allah panjenengan pernah mengalami itu. Pernah kan? Gak pernah, kok bacot sampean. Umur piro saiki? Gak tahu amal belas sampean. Tapi yang penting ikhlas. Yakin apa mboten? Percaya apa enggak? Sungguh, sungguh ya. Nah, apa mana sing durung duwe tanggungan Pak? Misale bojo ya gak duwe, anak ya gak duwe, ya. Lo kata digawe apa? Wow, saya umur 25 saya akan investasi. Investasi apa? Tanah. Buat apa? Buat nanti kalau saya punya anak. Duh, kadon durung rabi mati dhisik. Investasi itu untuk akhirat. Investasi dunia boleh, tapi jangan lupakan investasi akhirat. Lo urip dhewe gak duwe bojo, gak duwe anak, sugih, dunyane akeh, kate digawe apa? Tapi gak ono nek kene sing kaya ngono. Gak ono. Lek sing gak duwe bojo ono. Tapi sing gak duwe bojo duwe tanah 4 hektar gak ono iki. Ya? Nah, oleh karena itu ayo jangan sampai kita menjadi orang yang jangan sampai menjadi orang yang qaturo. Ya, mudah-mudahan Allah akan selalu menambah harta kita. Allah menambah rezeki kita. Yakinlah sedikit yang kita keluarkan membuat hati orang itu bahagia dan kita ikhlas, Allah akan menambah. Yazdad, 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 akan dilipat gandakan apa yang telah kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istaudattuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.